Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup ini berat? Doa terasa lama dikabulkan, hati mudah gelisah dan langkah terasa lelah, lalu kita bertanya dalam diam, amalan apa lagi yang harus aku lakukan? Doa apa yang bisa mendekatkan aku kepada Allah? Padahal, ada satu amalan yang sangat ringan di lisan, mudah dilakukan kapan saja, namun pahalanya begitu besar dan tak terbatas. Amalan itu adalah sholawat. Seringkali kita menganggapnya biasa. Kita ucapkan sekilas lalu berlalu begitu saja. Padahal di balik satu kalimat sholawat, terkandung rahmat, ampunan, dan pertolongan Allah. Ketahuilah, saat lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi hati kita sedang disucikan, jiwa kita sedang ditenangkan, dan hidup kita sedang diarahkan kembali. Rasulullah adalah cahaya bagi umat ini, dan solawat adalah cara paling indah untuk menyambungkan hati kita dengan cahaya tersebut. Maka pada kesempatan ini mari kita bersama-sama membuka rahasia solawat. Mengapa amalan ini disebut ringan, namun pahalanya tak terhitung? Dan mengapa solawat mampu mengubah hidup, meski hanya dengan satu kalimat sederhana? Semoga pembahasan ini membuat lisan kita semakin hidup, dan hati kita semakin dekat kepada Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak dari kita yang rutin membaca solawat namun belum benar-benar memahami maknanya. Solawat bukan sekadar lantunan lisan, bukan pula hanya kebiasaan turun-temurun. Solawat adalah doa yang Allah ajarkan untuk memuliakan Rasul-Nya. Ketika kita mengucapkan solawat, sejatinya kita sedang memohon kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmat, keberkahan, dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Dan yang luar biasa, doa ini tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Karena setiap solawat yang kita ucapkan, Allah justru melimpahkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Solawat adalah penghubung. Penghubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Penghubung antara umat dengan Nabi-Nya. Penghubung antara hati yang gelisah dengan ketenangan dari langit. Inilah mengapa solawat sering disebut sebagai doa yang paling aman. Tidak mungkin tertolak, karena di dalamnya tidak ada permintaan dunia, melainkan pujian dan cinta kepada Rasulullah. Maka siapapun yang ingin doanya diangkat, hendaklah ia memulai dengan solawat. Dan siapapun yang ingin hatinya lembut, hendaklah ia memperbanyak solawat. Karena di sanalah letak hakikat dan makna solawat yang sesungguhnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita perhatikan betapa mudahnya mengucapkan solawat? Tidak perlu wudhu khusus, tidak perlu waktu tertentu, tidak perlu tempat yang istimewa. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, solawat tetap bisa kita lantunkan. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Allah tahu tidak semua hamba mampu beramal berat, tidak semua kuat dalam ibadah panjang. Maka Allah memberikan amalan yang ringan di lisan, namun berat di timbangan pahala. Bahkan saat kita lelah bekerja, saat pikiran penuh masalah, atau saat hati terasa sempit, solawat tetap bisa menjadi teman. Tanpa disadari, solawat mengalir pelan namun membersihkan hati. Solawat terdengar sederhana, namun menenangkan jiwa. Karena solawat tidak hanya dibaca oleh lisan, tetapi diterima langsung oleh langit. Maka jangan tunggu waktu luang untuk bersolawat. Jadikan solawat sebagai nafas harian, yang ringan diucapkan namun besar nilainya di sisi Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu keindahan solawat adalah ringannya amalan ini. Tidak seperti ibadah lain yang membutuhkan tenaga, waktu, dan kesiapan khusus. Solawat bisa dibaca kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Saat kita berjalan, saat bekerja, bahkan ketika hati sedang lelah, lisan kita masih mampu bersolawat. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Allah tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang berat, tanpa memberikan jalan yang mudah. Allah tahu umat ini adalah umat yang penuh kesibukan, penuh ujian dan penuh keterbatasan. Maka Allah hadiahkan solawat sebagai amalan yang ringan di lisan, namun berat di timbangan pahala. Kadang kita merasa, hanya solawat. Padahal justru dari amalan inilah rahmat Allah turun perlahan. Solawat yang terus diulang membiasakan hati untuk ingat kepada Nabi. Dan hati yang ingat kepada Nabi akan lebih mudah ingat kepada Allah. Tanpa terasa, solawat menjadi zikir yang menenangkan. Ia tidak menguras tenaga, namun menguatkan jiwa. Ia tidak terlihat besar, namun berdampak luar biasa. Maka jangan remehkan ringannya solawat, karena bisa jadi amalan yang paling ringan itulah yang paling Allah cintai. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Jangan pernah meremehkan satu kalimat solawat, karena di balik satu solawat, tersimpan pahala yang sangat besar. Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Bayangkan, satu kalimat dari lisan kita, dibalas 10 rahmat dari Allah. Bukan manusia yang membalas, bukan malaikat semata, tetapi Allah sendiri yang mencurahkan rahmatnya. Rahmat yang melapangkan rezeki, rahmat yang menenangkan hati, rahmat yang menghapus dosa-dosa kecil yang sering kita abaikan. Bahkan dalam kesempitan hidup, solawat menjadi sebab datangnya pertolongan yang tidak kita sangka-sangka. Kadang Allah tidak langsung mengubah keadaan, tetapi Allah menguatkan hati kita untuk menghadapi keadaan tersebut. Inilah bentuk pahala solawat yang sering tidak terlihat, namun sangat terasa. Maka siapapun yang ingin hidupnya dipenuhi rahmat, perbanyaklah solawat, karena pahala solawat tidak hanya ditunda untuk akhirat, tetapi sudah Allah hadirkan di dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, cinta sejati tidak cukup dengan kata-kata. Cinta sejati selalu melahirkan bukti. Banyak dari kita mengaku mencintai Rasulullah. Kita memuji akhlaknya, kita meneladani kisah hidupnya, namun seringkali lisan kita jarang menyebut namanya. Padahal solawat adalah bukti cinta yang paling sederhana, namun paling jujur. Setiap kali kita bersolawat seolah kita sedang mengirim salam rindu kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah lalai membalas salam umatnya. Solawat menghubungkan hati kita dengan hati Nabi, mengikat cinta kita dengan cinta beliau kepada umatnya. Orang yang banyak bersolawat akan mudah meneladani akhlak Nabi. Lisannya lembut, hatinya penyabar, dan sikapnya penuh kasih. Karena cinta kepada Rasulullah tidak hanya mengalir di lisan, tetapi meresap ke dalam perilaku. Maka jika kita ingin cinta kita kepada Nabi bukan sekadar pengakuan, perbanyaklah solawat. Karena solawat adalah bahasa cinta yang paling Allah cintai. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebenarnya solawat tidak terikat oleh waktu. Kapanpun kita mengucapkannya, pahalanya tetap mengalir. Namun ada waktu-waktu istimewa, di mana solawat menjadi lebih utama dan lebih besar keutamaannya. Perbanyaklah solawat di pagi hari sebelum memulai aktivitas, karena solawat akan membuka keberkahan dalam setiap langkah kita. Perbanyaklah solawat di petang hari saat tubuh mulai lelah, karena solawat menenangkan hati dan menutup hari dengan rahmat. Perbanyaklah solawat setelah sholat dan saat berdoa, karena solawat adalah pengantar doa agar lebih mudah diangkat ke langit. Dan jangan lupa, perbanyaklah solawat di hari Jumat, hari yang penuh kemuliaan di mana solawat kita disampaikan langsung kepada Rasulullah. Namun ingat, yang paling utama bukanlah waktunya, melainkan kebiasaan kita, sedikit tapi rutin. Lebih Allah cintai daripada banyak namun jarang. Maka jadikan solawat sebagai teman sepanjang hari, mengalir di lisan, hidup di dalam hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa solawat bukan amalan berat, bukan pula amalan yang sulit. Namun dampaknya sangat besar bagi hidup kita di dunia dan akhirat. Solawat adalah cahaya. Ia menerangi hati yang gelap. Ia menguatkan jiwa yang lemah. Ia menjadi sebab turunnya rahmat Allah tanpa kita sadari. Jangan tunggu menjadi orang syaleh untuk mulai bersolawat. Justru dengan solawat kita sedang menuju jalan kesyalian. Mulailah dari yang paling sederhana. 1 solawat setelah sholat. 1 solawat di sela kesibukan. 1 solawat sebelum tidur. Karena bisa jadi, solawat yang terus kita jaga itulah yang kelak menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga lisan kita selalu hidup dengan solawat. Hati kita selalu terikat dengan cinta kepada Rasulullah. Dan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.